Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Waidatun Adaha, NIM C1B022073, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat pemenuhan syarat nilai praktikum agrogeologi, yang dimana akan memaparkan terkait materi tentang peran batuan terhadap peningkatan hara pada tanah entisol dan vertisol di Lombok. Nah, di sini saya sudah berdiri di daerah Lombok Selatan, yang dimana dikenal dengan tanah vertisolnya di Lombok Selatan, bagian Desa Segalanyar, Kecamatan Pujut. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tanah itu apa sih. Nah, tanah itu merupakan salah satu komponen sumber daya lahan yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan bidang pertanian, yang dimana itu mampu berbagai jenis bangunan infrastruktur maupun berbagai jenis bangunan infrastruktur pada tanah tersebut. Jadi pertama berkaitan dengan hubungan tersebut, yang dimana sumber lahan atau tanah ini di Pulau Lombok yang unik ini memiliki 3 orde bagian tanah. Nah, di mana itu pernah dikaji secara detail untuk mengetahui ciri, sifat dan jenisnya. Jadi pada tingkat perkembangan awal pertengahan itu udah ditentuin apa sifat dan ciri tanah yang sangat ditentukan oleh jenis tanah, batuan induk tanah itu. Apa sih tanah vertisol itu? Nah, vertisol itu tanahnya seperti apa? Jadi vertisol itu merupakan salah satu jenis tanah yang dimana secara luas digunakan untuk lahan pertanian. Nah, karena memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik, vertisol itu adalah tanah yang berwarna abu gelap hingga kehitaman. Jadi tanah vertisol terkait dengan unsur hara tadi, tanah vertisol itu adalah memiliki kadar N yang total tanahnya relatif rendah sampai sedang, sehingga untuk mempertinggi kesuburan tanah itu maka diperlukan penambahan unsur hara dari luar dalam bentuk pupuk. Selain itu, sisa tanaman itu perlunya ada terdekomposisi juga dalam sumber nitrogen di dalam tanah. Oleh karena itu, sistem penggunaan lahan juga berperan penting dalam menghasilkan seresah atau sisa tanaman yang akhirnya akan terdekomposisi menjadi bahan organik. Nah, terkait dengan perannya itu dalam unsur hara itu ada beberapa cara batuan sehingga mempengaruhi tanah vertisol. Hara itu mempengaruhi tanah vertisol. Jadi pertama itu ada namanya kandungan mineral smektit. Nah, pada kandungan ini tanah vertisol ini memiliki cadangan sumber hara yang tinggi karena bahan sidemannya itu mengandung mineral smektit yang tinggi juga. Jadi kemudian yang kedua adanya pengaruh iklim. Nah, yang ketiga adanya penggunaan pupuk juga itu berpengaruh banget terhadap unsur haranya. Kemudian ada namanya penggunaan kapur. Nah, kapur dapat meningkatkan pH tanah dan membuat unsur hara lebih tersedia bagi tanaman. Jadi kapur juga meningkatkan organisme tanah, meningkatkan kesuburan tanah vertisol ini. Nah, tanah vertisol yang kaya akan hara dibentuk oleh batuan biasanya akan digunakan dengan menggunakan pupuk, bahan organik dan kapur. Itu tanah vertisol dapat menjadi lebih subur dan cocok untuk pertanian. Kemudian yang kedua, tanah entisol. Nah, terkait tanah entisol itu berada di daerah bukan di daerah Lombok Selatan, dan saya sedang berada di satu tempat di mana di sini di daerah vertisol. Jadi saya akan menjelaskan tanah entisol itu seperti apa. Nah, entisol itu adalah tanah yang lahan atau sifat fisik kimia tanah, biologi semua sudah ada tapi kurang subur gitu. Karena memiliki tekstur pasir, struktur lepas, permeabilitas. Nah, karena dia strukturnya pasir itu penyimpanan air yang rendah dan kadar bahan organiknya pada tanah itu entisol itu rendah, sehingga ketersediaan hara bagi tanaman juga rendah. Nah, oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan supaya tanah entisol itu cukup produktif untuk budidaya tanaman pertanian. Meskipun tanah entisol yang biasanya memiliki sifat yang kurang subur dan struktur yang minim, batuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kandungan hara.
di mana beberapa peran utama batuan itu yaitu pertama adanya sumber mineral, kemudian adanya perbaikan drainase, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kestabilan struktur tanah. Nah, untuk sumber mineral itu seperti akan adanya unsur hara, magnesium, kalsium, dan fosfor. Nah, tergantung di dalam batuan yang dapat larut secara bertahap dalam tanah. Jadi untuk perbaikan drainase itu beberapa jenis batuan seperti batuan kapur dan itu dapat membantu meningkatkan drainase tanah entisol yang sering mengalami masalah kelembapan yang berlebihan. Nah, untuk peningkatan ketebalan struktur tanah tadi itu di mana batuan yang telah terdekomposisi atau terfragmentasi dapat memperbaiki struktur tanah entisol yang umumnya cenderung longgar atau berapi, sehingga itu sangat membantu agregat tanah yang lebih stabil, meningkatkan kepadatan tanah dan memfasilitasi perakaran tanaman. Namun demikian, efek batuan pada tanah entisol itu bervariasi tergantung pada jenis batuan seperti apa, kondisi lingkungannya apa gitu, dan iklim di mana batuan terdekomposisi. Jadi oleh karena itu untuk memaksimalkan potensi batuan dalam meningkatkan kesuburan tanah entisol itu sangat penting untuk mengelola dan memilih jenis batuan yang tepat. Sekian penjelasan terkait dengan materi tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pembuatannya nanti juga akan dijelaskan bagaimana proses terbentuknya dari batuan yang sudah hancur menjadi pupuk cair. Apa kita langsung ke tempat ngendap dulu. Kemudian yang kita buka adalah saringan yang atas dulu. Kita tinggal tekan aja buka. Semua barang nanti dikumpulkan, cairannya ini akan ngalir sini. Memang pelan ya, sedikit, tapi karena dari empat saringan itu cukup banyak. Jadi kira-kira 1 jam ini, nggak sampai 1 jam ini udah penuh. Nah, penuh dari sini kita pompa ke sini. Pompa ke seleksi.